Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neng Merli dengan NIM 1924037 di kelas 19 4A28 Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tes closure dalam software quality assurance. Nah, apa sih tes closure itu? Nah, tes closure ini merupakan tahap akhir dalam proses pengujian perangkat lunak. Pada tahap ini, seluruh aktivitas pengguna ditutup secara formal melalui dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan hasil pengujian yang telah dilakukan. Nah, ada juga tujuan tes closure. Nah, tujuan utama dari tes closure adalah memastikan bahwa seluruh pengujian yang telah direncanakan benar-benar selesai dilaksanakan. Nah, selain itu juga, tes closure juga bertujuan untuk mendokumentasikan hasil pengujian, mengevaluasi efektivitas proses testing, dan juga mengarsipkan seluruh dokumen pengujian, serta memberikan sesuai agar proses pengujian pada proyek berikutnya dapat menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan tes closure. Nah, dalam tes closure terdapat beberapa tahapan penting. Yang pertama yaitu adalah memastikan penyelesaian pengujian. Tim QA harus memastikan apakah seluruh tes case telah dieksekusi, defense telah ditangani, dan exit ke kriteria telah memenuhi. Nah, tahap kedua adalah mendokumentasi dan pelaporan. Nah, pada tahap ini dibuat laporan hasil pengujian yang berisi statistik pengujian dan status defense yang telah ditemukan. Nah, untuk tahap berikutnya adalah evaluasi kinerja pengujian. Tim QA menilai apakah metode pengujian yang digunakan sudah efektif serta mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian, dilakukan penyimpanan dan pengarsipan seluruh dokumen pengujian agar dapat digunakan sebagai referensi di masa mendatang. Nah, tahap terakhir adalah pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan, yaitu mendokumentasikan belajar yang diperoleh selama proses testing untuk meningkatkan kualitas proyek berikutnya. Nah, selanjutnya pada tahap tes closure ada hasil beberapa dokumen penting atau artefak. Nah, dokumen tersebut meliputi tes summary report atau laporan ringkasan pengujian. Nah, defense report atau laporan bug, dokumentasi test case, evaluasi kinerja pengujian, serta checklist penyelesaian pengujian. Nah, dokumen-dokumen ini menjadi penting bahwa proses testing telah dilakukan secara lingkup dan terdokumentasi dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh tes summary report. Nah, pada contoh ini dilakukan pengujian terhadap fitur login pada aplikasi e-commerce. Nah, tujuan pengujian adalah memastikan bahwa pengguna hanya dapat login menggunakan kondisional yang benar. Nah, sistem dapat menampilkan pesan error ketika login gagal dan keamanan login tetap terjaga. Dengan hasil pengujian menunjukkan terdapat 5 test case yang dijalankan dengan 4 test case hasil atau pas dan 1 test case gagal atau fail. Selanjutnya di sini masuk ke analisa hasil pengujian, di mana dari hasil pengujian ditemukan satu bug kritis dengan kode BUG001. Nah, masalah yang terjadi adalah pengguna tetap dapat login meskipun memasukkan password yang salah. Nah, hal ini suatu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan akses tidak sah ke dalam sistem. Oleh karena itu, rekomendasinya adalah bug tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum aplikasi dirilis ke pengguna. Nah, defense report digunakan untuk mendokumentasikan detail bug yang ditemukan. Nah, pada contoh ini, bug yang ditemukan memiliki tingkat keparahan atau severity kritis dan prioritas tinggi. Nah, laporan defense juga menjelaskan langkah-langkah reproduksi bug. Nah, hasil aktual yang terjadi, hasil yang diharapkan, penyebab kemungkinan masalah, serta dampak ditimbulkan terhadap sistem. Dokumentasi test case berisi skenario pengujian yang telah dilakukan oleh tim QA.
Nah, pada contoh ini terdapat 5 skenario pengujian login, mulai dari login berhasil, login gagal karena password salah, username tidak terdaftar, prompt kosong, hingga skenario bug yang ditemukan. Dari 5 test case tersebut, 4 berhasil dan 1 gagal karena ditemukan bug pada validasi password. Nah, selanjutnya kita masuk ke evaluasi yang telah dilakukan untuk mengetahui efektivitas proses testing. Dari 20 test case yang direncanakan, seluruh hasil dieksekusi sebanyak 18 test case lulus dan 2 gagal. Tingkat keberhasilan pengujian mencapai 90%. Meskipun demikian, masih ditemukan bug kritis sehingga aplikasi belum dapat dinyatakan siap untuk dirilis. Nah, di sini kita masuk ke penyelesaian pengujian pengguna, yaitu checklist. Checklist digunakan untuk memastikan seluruh aktivitas pengujian telah dilakukan. Nah, pada contoh ini, sebagian besar aktivitas telah selesai, seperti pembuatan test case, penyelesaian testing, dokumentasi device, dan penyusunan laporan. Namun, masih terdapat beberapa aktivitas yang belum selesai, yaitu perbaikan bug kritis dan retesting setelah bug diperbaiki. Oleh karena itu, keputusan rilis aplikasi masih ditunda. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan, tes closure merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam software quality assurance. Nah, melalui tes closure, tim dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas pengujian telah selesai, hasil pengujian terdokumentasi dengan baik, serta berbagai pelajaran yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proyek berikutnya. Dengan penerapan tes closure yang sistematis, kualitas perangkat lunak dapat lebih terjamin sebelum dirilis kepada pengguna. Baik, mungkin itu saja yang saya dapatkan tentang materi tes closure dalam software quality assurance. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.